約束だよいつかまた同じ笑顔で Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Jadi di video kali ini aku akan membahas kelanjutan alur cerita Tensura. Bagi kamu yang gak suka spoiler boleh di skip aja. Bagi yang suka jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe agar aku makin semangat update selanjutnya. Setelah kedatangan Veldora, Rimuru meminta agar Veldora bisa melawan Konoha dan memberikan mereka waktu. Veldora pun setuju karena baginya ini adalah kesempatan untuk bisa melawan seorang pahlawan terpilih lagi. Setelah itu Rimuru mendekati Leon dan bertanya apakah Leon baik-baik saja. Leon menjelaskan bahwa dia berhasil menahan Konoha selama ini. Meskipun Leon udah serius, tetapi Leon tidak menyangka bahwa Konoha lebih kuat dari yang dibayangkan. Rimuru segera menyembuhkan Leon terlebih dahulu. Pedangnya patah dan Leon juga dipenuhi oleh luka. Dan ini adalah keajaiban bahwa dia bisa bertahan sejauh ini. Karena waktu Leon bertarung dengan Konoha, Rimuru bisa memanggil Veldora. Karena Rimuru mengetahui sejak awal, sejak Luminous sangat waspada terhadap Konoha. Rimuru menduga bahwa Konoha akan menjadi lawan yang sulit. Dan itulah salah satu alasan kenapa Rimuru menggunakan kartu trapnya, yaitu memanggil Veldora. Leon mengatakan bahwa dia tidak akan menanyakan bahwa bagaimana Rimuru bisa memanggil Veldora. Yang jelas Veldora akan menjadi harapan karena mengetahui ada naga sejati di pihak mereka saat ini. Rimuru memperjelas bahwa kemungkinan Veldora sendiri akan kesulitan menghadapi Konoha karena kemungkinan Konoha lah yang menyegel Veldora dulu. Lalu Rimuru bertanya bagaimana keadaan luka Leon. Leon memperjelas bahwa tidak ada luka fatal. Hanya saja Leon banyak kehilangan energi sihirnya untuk melapisi pedangnya agar tidak patah saat bertarung. Tetapi meski pada akhirnya pedangnya tetap patah, Rimuru menyadari bahwa Leon memaksakan dirinya karena Leon terlihat sempat menggigit bibirnya. Lalu Rimuru mengatakan bahwa dia tidak hanya memanggil Veldora, tetapi ada satu orang lagi. Lalu Keris pun bertanya apakah Leon sama baik-baik saja dan lama tidak bertemu. Leon pun mengenali bahwa itu adalah Ifrit dan berkata senang bahwa kau baik-baik saja. Lalu Ifrit menjelaskan bahwa dia tidak menyadari tentang tujuan Leon agar dia dan Shizu bisa saling memahami. Dan di bawah bimbingan Veldora dia menyadari bahwa betapa bodohnya dirinya. Lalu Leon berkata agar Rimuru mengulur waktu karena sudah saatnya dia juga menggunakan kartu trap miliknya. Rimuru berpikir bahwa Leon mungkin saja melarikan diri dengan memanfaatkan dirinya. Tetapi Rimuru percaya bahwa Leon bukanlah orang yang seperti itu. Rimuru pun menyetujui dan memutuskan untuk membantu Veldora. Sementara Ceris melindungi Leon yang sedang menyelesaikan persiapannya. Lalu di sisi lain Hinata merasa sangat mengantuk. Lalu Hinata mengingat ingatan masa kecilnya di mana pada saat itu dia menghabiskan waktu bersama ayahnya. Tetapi semuanya berubah menjadi kacau setelah perusahaan ayahnya bangkrut. Lalu membuat ayahnya tersesat ke jalan yang licik dan membuat ibunya menjadi gila, yang membuat Hinata membenci ayahnya hingga saat ini. Dan Hinata merasa bahwa menggelikan orang seperti dirinya bertindak atas nama keadilan. Tetapi jika Hinata kembali ke dunia asalnya, tetap saja tidak ada orang lagi yang menunggu kepulangan Hinata. Oleh karena itu Hinata memutuskan untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin di dunia ini. Lalu Hinata merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di jurang yang gelap ini. Setelah itu kesadaran Hinata dilahap kegelapan. Indranya menghilang lalu keraguannya pun lenyap. Dan Hinata tidak lagi ada penyesalan. Lalu terdengar suara yang berkata bahwa kau tidak boleh tidur. Dan itu adalah suaranya Chloe. Hinata pun tersadar dan mengingat bahwa sebelumnya dia terkena serangan Granbel dan bertanya apakah dia belum mati. Chloe pun berkata bahwa dia akan menjelaskan kepada Hinata secara perlahan. Tetapi Hinata harus tetap sadar dan mengikuti apa kata Chloe. Chloe pun bertanya apakah Hinata melihat cahaya di depan sana dan menyuruhnya untuk bergerak ke arah sana.
Hinata pun bisa melihatnya dan mulai bergerak ke sana. Dalam hal ini bukan fisik Hinata yang bergerak, tetapi kesadaran Hinata yang bergerak menuju cahaya agar bisa terbangun. Ketika kesadaran Hinata bersentuhan cahaya, kesadarannya diwarnai dengan cahaya pelangi. Lalu ketika sudah sadar, Chloe menjelaskan kepada Hinata bahwa Hinata berada di dalam jiwanya. Jika tidak begitu, maka Hinata akan dimakan oleh Infinite Prison. Setelah itu, Hinata mulai memahami situasinya, bahwa kesadarannya berada di dalam jiwa Chloe dan berterima kasih kepada Chloe. Lalu Hinata bertanya bagaimana keadaan Rimuru dan Luminous dan apa yang terjadi kepada Granbel. Chloe meminta agar Hinata tetap tenang. Lalu Chloe pun menjelaskan bahwa saat ini mereka ada di zaman kuno. Chloe menunjuk ke arah bukit roh di Gunung Leora yang nantinya akan menjadi tanah suci Lubelios. Mendengar itu, Hinata pun kebingungan. Chloe kembali memperjelas bahwa mungkin ini memang tidak bisa dipercaya, tetapi dia tidak berbohong. Tempat ini adalah tanah suci Lubelios di masa depan. Chloe dan Hinata telah melintasi waktu ke era kuno, di mana pada saat itu belum ada negara Lubelios. Dan 2000 tahun dari sekarang diperkirakan bahwa Luminous akan memindahkan negara Lubelios ke tanah ini. Hinata berkata itu tidak mungkin. Hinata yang kebingungan merasa bahwa bisa saja ini adalah masa depan di mana semuanya sudah dihancurkan. Karena jika benar ini adalah masa lalu dan ini adalah tempat di mana tanah suci Lubelios, bagaimana juga Chloe bisa tahu? Lalu Chloe dengan tersenyum mengatakan bahwa karena dirinya bukan pertama kali ke sini. Setiap Chloe kehilangan kendali atas kekuatannya, dia kembali ke masa lalu. Karena Chloe sebelumnya pernah ke sini, makanya dia mengetahuinya. Mendengar itu, Hinata pun terkejut. Tetapi Hinata memutuskan untuk mempercayai Chloe dan meminta penjelasan tentang semua ini. Dan sejak kapan Chloe bisa menggunakan kekuatan ini? Chloe pun menjelaskan bahwa ketika dia diselamatkan oleh Rimuru, saat Rimuru menstabilkan dia dan anak-anak yang lain dan membawa mereka ke tempat tinggal roh dan menjadikan mereka sebagai pengguna roh. Chloe menjelaskan bahwa benda yang menjadikannya pengguna roh bukanlah roh, tetapi kekuatannya dari masa depan. Dan entah bagaimana kekuatan itu memiliki kesadaran. Dan Chloe merasa bahwa dia mati di masa depan. Oleh karena itu, Chloe berulang kali kembali ke masa lalu. Lalu Hinata bertanya, apakah tempat tinggal roh itu adalah tempat kebangkitannya Chloe? Chloe menjelaskan bahwa kemungkinan seperti itu karena dia tidak bisa mengingatnya, karena kenangan dan ingatan miliknya menjadi campur aduk. Dan Chloe juga selalu melakukan perjalanan kembali ke era yang sama. Dan ingatan terakhir Chloe adalah di mana Hinata telah mati di hutan Agung Jura. Rimuru juga telah mati dan Peldora dihidupkan kembali. Mendengar itu, Hinata pun terkejut. Dan kenapa Rimuru bisa mati? Siapa orang yang berhasil membunuh Rimuru? Karena Hinata sedikit tidak percaya. Lalu Chloe merangkum ingatan-ingatan penting dari Temblem sebelum pergi ke tempat tinggal roh bersama Rimuru. Pada saat itu, setelah menyelamatkan anak-anak, Rimuru menggunakan spatial movement untuk kembali ke Tempest. Oleh karena itu, Rimuru tidak bertemu Hinata. Dan pada saat itu, Tempest berhasil memukul mundur pasukan yang menyerang Tempest. Pasukan yang kalah itu mulai mengirim pesan ke negara-negara lain dan mengatakan bahwa kekuatan Tempest cukup berbahaya. Singkat cerita, Rimuru juga tidak menjadi seorang raja iblis. Rimuru menjalani hari-harinya dengan sibuk sebagai penguasa hutan Jura. Dan saat Rimuru berdamai dengan Hinata, Rimuru juga menjalin hubungan yang kuat dengan Lubelios. Dan Chloe juga tumbuh sangat kuat dan bahkan berteman baik dengan Milim. Namun kedamaian tidak bertahan lama. Hari yang menentukan pun telah tiba, di mana kekaisaran memulai invasi mereka. Pada saat itu, Chloe sudah jatuh cinta kepada Rimuru dan dengan egois melarang Rimuru pergi ke medan perang karena kekaisaran sangatlah kuat dan memiliki senjata yang menakutkan. Tetapi Rimuru mengatakan dengan tersenyum bahwa jangan khawatir, serahkan kepadanya. Setelah itu, Rimuru tidak pernah kembali dari pertempuran dan Federasi Tempest pun telah jatuh. Peldora yang tiba-tiba dibangkitkan sangatlah marah. Peldora menghujani kekacauan di mana-mana dan pasukan kekaisaran pun telah hancur. Lalu Hinata, Chloe dan Luminous
Minus bertempur bersama melawan Veldora. Jika Veldora tidak dihentikan, mereka takut jika bangsa manusia akan dihancurkan. Tetapi sebelum mereka menyelesaikan pertarungannya, Hinata terbunuh oleh orang yang tidak dikenal. Chloe melihat kilatan cahaya menembus dada Hinata. Lalu skill Chloe kembali terpicu. Lalu Chloe kembali ke masa lalu. Lalu Hinata bertanya, lalu apa yang terjadi dibandingkan dengan timeline terakhir? Seluruh situasinya telah membaik. Dan bertanya apa penyebabnya. Chloe pun tersenyum dan menjelaskan bahwa Chloe berhasil membuat Rimuru pulang terlambat dengan bermanja dengan Rimuru waktu di Ingracia. Dan kemudian Rimuru memberikan Chloe sebuah topeng. Lalu Chloe membisikkan sesuatu kepada Hinata bahwa meskipun dia menyukai Hinata, tetapi Chloe tidak akan membiarkan Hinata memiliki Rimuru. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.